Heboh tertangkapnya haters yang diduga menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik penyanyi Syahrini melalui video tak pantas terbilang mengejutkan. Tapi setidaknya hal ini melegakan pihak Syahrini yang bisa dibilang sudah merasa gerah jadi bulan-bulanan haters melalui sosial media. Tapi yang tak kalah mengejutkan lagi adalah soal motif tersangka melakukan aksinya yang disampaikannya kepada penyidik bahwa ia sakit hati dan benci lantaran pacar idolanya direbut Syahrini. Alasan tersebut akhirnya memaksa pihak Syahrini untuk buka-bukaan menjelaskan kronologi seperti apa Syahrini bertemu Reno Barak, membuka bukti chat Aisyah Rani dengan Reno yang meminta nomor pribadi Syahrini hingga chat mantan kekasih Reno Luna Maya yang mengirim pesan melalui direct message kepada Syahrini. Tapi benarkah jika kasus ini sempat membuat kehidupan rumah tangga Syahrini Reno terganggu? Seperti apa kronologi Syahrini dan Reno yang sebelumnya memilih cuek akhirnya menempuh langkah hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Diam itu emas, tetapi sikap diam Syahrini dan Reno Barak menghadapi aksi bulan-bulanan haters kepada mereka melalui sosial media justru makin menggila. Klimaksnya terjadi di bulan Ramadan kemarin. Video tak pantas disebarkan melalui suatu akun sosial media dengan label mirip Syahrini. Dan motif pelaku menyebarkan video tersebut terungkap setelah ia berada di balik jeruji besi tahanan. Hal itu diungkapkan pihak berwajib saat merealis pelaku di Polda Metro Jaya di akhir pekan lalu. Motif yang diungkapkan pelaku rupanya membuat pihak Syahrini dibuat terkejut sebab ada kaitannya dengan kehidupan asmara Syahrini sebelum ia dinikahi Reno Barak. Sontak saja, Aisyah Rani sebagai adik sekaligus manajer Syahrini akhirnya membeberkan semuanya yang telah ia pendam selama setahun lamanya. Motifnya adalah tersangka ini sakit hati karena idolanya, pacarnya direbut oleh Syahrini sampai menikah. Oke, ini nggak bisa didiemin terus, aku udah bener-bener nyimpen ini setahun lebih. Kayaknya ini mesti aku clearin deh. Dia adalah penggemar dari salah satu public figure yang lain. Dia ngefans sama public figure yang kebetulan public ini dulu ada masalah dengan Ibu Syahrini menurut dia. Aisyah Rani mengaku memiliki bukti kronologis perkenalan Syahrini dengan Reno Barak. Hal ini Rani ungkapkan karena dirinya menjadi saksi perjalanan cinta sang kakak dengan Reno Barak. Menurut Rani, perkenalan Reno dengan Syahrini baru dimulai pasca konser Jambul Khatulistiwa yang digelar pada tanggal 20 September 2018. Saat itu menurut Rani, Reno memberi pujian atas penampilan Syahrini di konsernya. Tapi pujian itu disampaikan Reno melalui Aisyah Rani dikarenakan ia tidak memiliki nomor pribadi Syahrini. Ini aku sampai print, mungkin udah lihat juga di YouTube, di TV sebelah saya bawa ini juga karena ini penting buat saya. Ini tuh tanggal 21 September, namanya aja masih ini. Aku belum merubah namanya sampai ini di print. Tanggal 20 September kan Syahrini ada konser Jambul Khatulistiwa. KRB itu datang. Saya tidak merasa aneh untuk siapapun yang datang ke konser karena siapapun boleh datang karena udah beli tiket. Tidak ada pemikiran apapun lah saat itu. Jauh setelah konser Jambul Khatulistiwa, hubungan asmara Syahrini dengan kekasihnya saat itu tiba-tiba saja putus. Menurut sang adik, kedekatan Syahrini dengan Reno Barak baru mulai terjadi pada bulan November 2018.
Artinya 2 bulan lebih pasca konser. Tetapi sebelum kedekatan keduanya makin intens, Aisyah Rani mengakui pernah ditemui mantan kekasih Reno Barak, Luna Maya, yang menanyakan hubungan Syahrini dengan Reno Barak. Tiba-tiba keesokan harinya, Pak RB WhatsApp saya kayak gini, selamat malam Ibu gitu, congratulations on your successful show last night. Luar biasa sekali, kalau lagi nggak sibuk, aku mau ngobrol sebentar boleh ya gitu. Aku bilang, hai Pak, wah terima kasih, sempat kaget Pak Reno hadir gitu. Beberapa hari udah agak lama dari konser, setelah abang saya meninggal, itu beberapa minggu kemudian, saya lupa ya. Intinya gini, Syahrini nggak gubris WhatsApp-nya Reno karena Syahrini masih ada pacar saat itu. Itu intinya. Jadi sampai Reno tuh WhatsApp saya, nelfon saya, kakaknya kayak Batman ya, katanya gitu. WhatsApp-nya nggak dibalas udah 4 hari. Ya saya ceritain dia memang lagi dekat sama orang gitu, nggak mungkin gitu, nggak mungkin menerima WhatsApp orang lain. Yang saya tahu Syahrini sifatnya kayak gitu. Menghadapi sang istri yang selalu dibully merebut pacar orang, Reno Barak pun memilih langkah tegas dengan menempuh jalur hukum. Seperti apa kronologis Reno Barak menempuh langkah hukum? Benarkah ia meminta restu Ibunda Syahrini terlebih dahulu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Pemirsa Intens Investigasi, pihak Syahrini dan Reno Barak tidak menduga bahwa status teman makan teman lagi hits setahun lebih yang lalu mendatangkan efek yang luar biasa bagi beberapa orang, termasuk pelaku penyebar fitnah terhadap Syahrini yang berinisial MS. Gumpalan rasa benci MS kepada Syahrini hingga melecutkan aksi tak terpujinya menyebarkan video tidak senonoh itu. Justru hal itulah yang membuka mata pihak Syahrini, terlebih Reno Barak sang suami. Sikap diam yang ditempuh selama ini rupanya tidak menghasilkan emas, tapi malah fitnah yang bertubi-tubi. Tak ingin istrinya dibully dan dilecehkan, Reno pun akhirnya meminta restu kepada ibu mertuanya untuk menempuh langkah hukum. Adanya video itu, akhirnya aku lapor kepada Pak RB. Aku bilang kayaknya ini nggak bisa didiamin. Oh dia bilang betul, ini nggak pantas, ini udah nggak pantas, ini nggak bisa dibiarin gitu. Akhirnya Pak RW itu telepon mama, itu kan lagi bulan puasa ya pemirsa. Coba bisa dibayangkan bulan Ramadan, bulan suci gitu, kita lagi bener-bener fokus ibadah, ada yang kayak gini sih, aku bener kok bisa ya orang ada berbuat hal ini gitu. Nah akhirnya telepon Pak RB video call mama tuh habis sahur. Pas mau sholat subuh deh kalau nggak salah, minta restu, minta izin, minta doa. Dibilang Reno mau ngambil tindakan karena ini udah kronis banget, ini udah nggak boleh dibiarin gitu. Doain Reno ya, udah melewati batas gitu. Reno harus, dia bilang ya sebagai suami harus melindungi istrinya gitu. Beliau Syahrini juga yang asalnya cuek-cuek aja ya ikut patuh apa yang suaminya mau. Jadi ya udah sayang aku ikut jalan gitu. Dilaporkan tanggal 12 Mei, pelaku penyebar fitnah terhadap Syahrini ditangkap polisi pada tanggal 17 Mei. Tetapi pihak Syahrini memilih sikap tenang. Tidak ingin mengganggu kekusukan puasa, mereka memilih mengungkap kasus hukum termasuk soal penangkapan tersangka pasca Lebaran. Polisi mengaku masih menyelidiki adanya kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dan Aisyah Rani menduga MS adalah bagian dari suatu jaringan yang diduganya masuk dalam konspirasi yang lagi hits. Akhirnya hari itu juga saya bergerak dengan Pak RB memilih lawyernya yang selalu kerjasama dengan beliau. Akhirnya kita silent laporan ke Polda. Ya kita akan coba dalami apakah ada kemungkinan ada keterlibatan oknum-oknum lain, makanya kita tunggu saja dulu nanti hasil penyidikan. Ini teman-teman masih panjang sekali karena penyidikannya akan panjang karena banyak nama yang ada di dalam situ kan gitu. Jadi ini perjalanan kasus ini
sangat akan panjang menurut saya. Di tengah panasnya konspirasi yang lagi hits berhadapan dengan aparat penegak hukum, seperti apa kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reno Barak pasca menikah? Benarkah kasus hukum ini sempat mengganggu kebahagiaan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari. Ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Pemirsa Intens Investigasi, sikap tegas pihak Syahrini dan Reno Barak menyeret pelaku penyebar fitnah dan pelecehan bisa dilihat sebagai titik puncak kesabaran mereka yang mendambakan hidup damai dan bahagia tidak hanya dalam rumah tangga, tapi juga dalam kehidupan sosial. Tentu tak ada yang ingin difitnah atau dilecehkan karena itu terkait dengan harkat dan martabat seseorang. Sebagai seorang istri, Syahrini ingin fokus menjadi istri yang baik bagi suaminya, agar kebahagiaan menyelimuti rumah tangga yang mereka bina. Sikap itu penting selain mereka adalah dua pribadi dengan karakter yang berbeda, juga berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam segi bahasa, keduanya pun saling beradaptasi. Lantas, seperti apa serunya saat Syahrini bisa belajar bahasa Jepang dan Reno belajar bahasa Sunda? Watashi wa no. Oke, bagaimana? Sayang, tolong jawab pakai bahasa Jepang. Pemirsa juga pengen tahu. Bahasa Jepang. Iya. Ngapain? Kan katanya sayang, betul nggak sih berasal dari Jepang? Kalau Ya masa bohong. Lebaran kali ini bagaimana? 5ヶ月前にシャリーニと結婚して奥さんになって、断食の時期に入って、一緒に断食をしお祈りをし、いろんなイスラムngerti ya maksudnya. Terus kenapa suruh-suruh? kan ini nanti Intinya 30 hari ke belakang menikahi Syahrini, sekarang jadi istri. 30 hari kemarin puasa sama-sama, sholat sama-sama, melakukan hal-hal yang mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi tak ada pasangan yang sempurna. Karena itu tak ada rumah tangga yang luput dari masalah walaupun sekecil apapun itu. Dan menariknya dalam menghadapi sebuah permasalahan, Syahrini dan Reno Barak punya caranya yang bisa dibilang cukup unik. Iya, benar. Saya, Mbak, seperti menjalani rumah tangga ini seperti pacarannya tuh sekarang. Kan kami ini hanya dekat paling lama nih 3 bulan ya, dari bulan November ke Desember, 1 bulan Desember ke Januari, langsung dilamar, langsung nikah. Jadi 2 bulan ini komunikasi yang intens, ketemu juga deg-degan kan, karena bener apa enggak. Sampai sekarang kadang-kadang berdoa, sayangnya dulu ya, nggak percaya ya, sampai kalau mau tidur seudah tidur adalah selalu perbincangan itu, suami istri kan begitu. Terus tiba-tiba sekarang bersama gitu. Jadi pacarannya tuh di jalan bener ya, seperti orang-orang yang pernah berstatement, aku ingin ta'aruf. Anggaplah kemarin itu aku ta'aruf dan memang gak ada pacaran atuh nya Rani gitu. Ke Sunda lah udah. Aku teh gak ada pacaran pemirsa. Kumaha atuh pacarannya juga aku mah. Ada aku mah langsung ngomong ke Reno, aku nggak nyari pacar, aku nyari suami. Oke, aku akan buktikan itu gitu. Siun ya Pak RB. Gatel. Mana? Tadi garam. Sayang.
Ada Aku orang. kebetulan kan lagi puasa, nggak tahu ya ini tenaga dari mana. Jam 4:30 menuju beduk itu olahraga. Jadi buru-buru naik ke atas, nanti kalau nggak buka sama-sama aku pasti cemberut gitu kan. Gitu aja. Gimana? Terus kolaknya, saya buka apa itu? Kalau terlambat. itu. Ya udah itu. Gitu. Aku gitu aja makan kolak ya tausia gitu. Merah ya gitu. Terus aku bilang, ya udah, aku mau sholat maghrib. Ya. Gitu. Ngambek-ngambek manja. Marah sama enggak ada bedanya ya. Lucu-lucu aja. Jadi kita juga sebagai suami bingung gitu. Ini orang lagi marah atau enggak? Karena ceria terus. Dan itu bagus lah ya. Hal yang sangat positif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali, yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.